Terima kasih atas kesempatannya. Kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Rosa Aprilia Wardani, dengan NIM 2017 310201, yaitu ada Dian Rizka yang berNIM 2017 310535. Yang ketiga ada Hadis Tirapundini 2017 310496. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu di sini tentang artikel pertama, yaitu yang berjudul Peran Informasi dalam Perencanaan Strategis dan Pengambilan Keputusan, yaitu gambaran umum tentang organisasi ekonomi di Oman, yaitu pada tahun 2018 dan bulan April sampai Juli. Dan yang selanjutnya yaitu penulisnya ada 3. Yang pertama yaitu Khalfan Zahri Al-Hiji, yang kedua Nabhan Hari Al-Harsi, yang ketiga ada Huda Salem Al-Isai. Yaitu di sini saya akan melanjutkan, yaitu teori yang digunakan, yaitu teori pengambilan keputusan menurut Citron 2011. Hal ini karena banyak studi pada kinerja perusahaan menganggap informasi manajemen sebagai faktor yang biasanya tersedia dan dipertimbangkan. Yaitu dia menyatakan bahwa meskipun masukan informasi sering disebut agar dapat mempertimbangkan parlementer seperti lingkungan bisnis, internal, dan masalah eksternal, dan perubahan kondisi selama proses pengambilan keputusan, informasi jarang dilihat sebagai faktor yang menentukan. Yang selanjutnya ada motivasi riset untuk menyelidiki masalah peran informasi dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan dalam organisasi ekonomi Oman. Selanjutnya juga untuk mencoba memahami proses dan pentingnya informasi dalam pengambilan keputusan. Yaitu selanjutnya ada tujuan riset, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran informasi dalam proses perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di Oman, pemerintahan ekonomis dan organisasi. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dian Rizka dengan NIM 2017 310535 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Rancangan riset. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah X1 proses pengambilan keputusan, X2 peran informasi. Next. Definisi dari setiap variabel adalah yang pertama, proses pengambilan keputusan. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Oman ekonomis organisasi biasanya terlibat dalam 2 jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan teknis rutin yang dibuat secara reguler, dan kedua, keputusan strategis yang diarahkan untuk teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yang diterapkan untuk mencapai tujuan studi. 30 peserta dari 11 organisasi dipilih untuk wawancara yang mendalam. 19 diantaranya adalah direktur umum, 7 direktur, sedangkan sisanya adalah penasihat di organisasi mereka. Semua wawancara dianalisis dengan menggunakan analisis tematik. Selain itu, bahwa kualitas informasi berdampak besar pada keputusan yang diambil. Dengan demikian, implikasi hasil studi akan dicapai dengan mengikuti aturan penggunaan informasi yang dapat diandalkan di semua tingkatan dalam perencanaan strategis dan dalam pengambilan sebuah keputusan. Next. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 30 peserta dari 11 organisasi yang dipilih untuk wawancara secara mendalam. 19 diantaranya adalah direktur umum, 7 direktur, sedangkan sisanya adalah penasihat dari organisasi mereka. Next. Hasil riset. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa organisasi ekonomi pemerintah Oman biasanya mengambil 2 jenis keputusan. Keputusan rutin teknis yang dibuat secara teratur oleh manajer dan pengambil keputusan lainnya, dan keputusan strategis yang diarahkan untuk mencapai aspirasi masa depan organisasi. Keputusan ini ditemukan dipengaruhi oleh banyak faktor yang termasuk
jenis keputusan, tingkat manajemen, dan waktu pengambilan keputusan. Next. Dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan. Keterbatasan yang ada dalam riset ini antara lain, studi menunjukkan bahwa kurangnya informasi dapat menyebabkan keputusan yang salah atau tidak memadai, yang akibatnya berdampak buruk pada perumusan dan implementasi strategi. Next. Dari keterbatasan riset yang telah dijelaskan, maka dapat dicari peluang riset yang akan datang antara lain. Yang pertama, bahwa harus ada strategi yang jelas dalam pengambilan dan evaluasi keputusan, mulai dari pengumpulan dan analisis data yang relevan, hingga pelaksanaan keputusan akhir. Karena kualitas informasi berdampak besar pada keputusan yang diambil. Informasi relevan berkualitas tinggi mengarah pada keputusan yang benar dan konsisten. 2. Studi harus dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi proses pengambilan keputusan pada organisasi non-ekonomi di Oman, yang terutama bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, studi teoritis tentang metode dan model pengambilan keputusan dapat menjadi informasi bagi praktisi kepemimpinan dan peneliti. Selain itu, juga dapat berguna untuk mengeksplorasi aliran informasi melalui saluran pengambilan keputusan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hadisira Putini Pramasita dengan NIM 2017-310-496 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Unit 2 Ide Riset Analisis Manfaat Basis Kas dan Basis Akrual menuju Akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah. Dalam hal ini menggunakan teori institusi atau teori kelembagaan. Teori institusi atau teori kelembagaan ialah terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Teori institusional sangat erat berkaitannya dengan sebuah lingkungan, suatu organisasi. Jadi, jika berbicara mengenai teori institusional, pasti berbicara juga mengenai bagaimana cara suatu organisasi tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu motivasi dan tujuan riset. Motivasi riset ini yaitu mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan persepsi tentang manfaat basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal. Rancangan risetnya yaitu H1 terhadap perbedaan persepsi basis akrual dan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah daerah. H2 basis akrual lebih bermanfaat dibandingkan basis kas menuju akrual dalam pengambilan keputusan internal pemerintah. Sampel ide riset yaitu pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan teknik total sampling. Jumlah SKPD sebesar 39 SKPD yang terdiri dari dinas, badan, kantor, kecamatan, dan inspektorat. Sampel dari penelitian ini adalah mencakup pegawai yang melakukan tugas dan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, yaitu kepala SKPD dan 3 orang kepala bidang di masing-masing SKPD. Kriteria kepala dinas dan 11 kepala subbagian adalah menjabat lebih dari 3 tahun. Teknik analisis data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner efisien bila peneliti tahu tentang pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Kuesioner cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan. Kuesioner lebih sering digunakan dalam penelitian kuantitatif dan pengembangan, tetapi ada juga penelitian
kualitatif yang menggunakan bantuan angket sebagai teknik pengumpulan datanya.